Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak hadirin, para asatidz, para orang tua, seluruh jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Dan dengan nikmat ini semuanya kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini guna melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tentu dengan harapan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada kesempatan sore menjelang malam ini setelah kurang lebih pekannya vakum 2 tahunan mungkin vakum kita. Nah, negara kita ini sedang dilanda, bukan hanya negara kita tapi seluruh dunia sedang dilanda wabah Covid. Jadi pengajian rutin yang diadakan setiap minggu diistirahatkan sebentar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali, mari saja kita buka dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, mudah-mudahan wabah Covid ini segera diangkat dari negeri kita khususnya dan umumnya dari negara-negara sesama umat Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari mara bahaya, diberikan kita kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita niatkan hadiahkan buat arwah orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sama umat Islam yang telah berpulang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokah atau wasilah Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah mengampuni segala dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, serta menjadikan makam kubur mereka taman daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka-mereka yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam, khususnya lagi yang berjuang dalam membangun masjid yang kita cintai ini. Ala hadziniyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita ditanya pada awal-awal kita berumah tangga,
Ya, bagi yang sudah berumah tangga, insyaallah semuanya sudah berumah tangga. Anak-anaknya berapa orang? Jika kita ditanya ketika awal kita membina kehidupan berumah tangga, mana yang lebih nyaman? Hidup kita bersama dengan orang tua kita di rumah orang tua kita, atau hidup bersama dengan mertua kita, dengan artian hidup di rumah orang tuanya istri kita. Kalau kita ditanya itu, mana yang lebih nyaman? Hidup di rumah orang tua kita atau hidup berumah tangga di rumah mertua kita? Pasti menjawab di rumah orang tua kita. Banyak alasannya kenapa? Karena kita merasa nyaman hidup di rumah orang tua kita, karena kita tahu bagaimana kondisi rumah orang tua kita yang kita dilahirkan, kita dibesarkan di situ. Pasti kita merasa nyaman dengan orang tua kita, hidup bersamanya. Kita tahu bagaimana sifat penghuninya, bagaimana keadaan rumah. Itulah yang membuat kita merasa nyaman. Berbeda jika kita tinggal di rumah mertua kita yang kita baru kenal, asing, belum tahu bagaimana tabiatnya, bagaimana situasi rumah tersebut. Pasti jawabannya seperti itu. Begitupun yang terjadi dengan anak-anak, khususnya bagi kita yang punya anak kemudian dititipkan di pondok pesantren. Kenapa banyak anak-anak yang enggak kerasan di pesantren? Sebabnya adalah karena dia belum tahu bagaimana pesantren itu sesuatu yang baru, yang harus dia bisa menyesuaikan dirinya, yang berbeda dengan lingkungan keluarganya. Yang tadinya mungkin di rumah dia bisa ini, bisa itu, tapi ternyata begitu di pesantren semuanya ada aturannya, tidak sekehendak atau keinginan kita. Makanya banyak mereka yang tidak, karena tidak bisa mengatur diri, menata hati, begitu masuk ke pesantren mereka tidak kerasan. Apalagi keinginan masuk pesantren bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi karena bujukan orang tua. Kenapa ini saya tanyakan? Beginilah perumpamaan kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, di dalam dunia ini. Banyak orang ketika dia menjalani kehidupan di muka bumi ini, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Bahkan banyak yang putus asa pada akhirnya, karena dia banyak sekali masalah di dunia ini dalam kehidupannya, banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia menganggap bunuh diri itu adalah solusi terakhir untuk mengatasi masalah daripada kehidupan di dunia. Ini banyak terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak tahu sifat dunia itu bagaimana. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan kita ke bumi ini sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, yang tadinya kita pertama hidup di alam ruh, kemudian kita hidup di alam rahim ibu kita, kemudian dipindahkan ke alam dunia, sesuatu yang asing, enggak ada buku manualnya kan gitu. Makanya banyak mereka khususnya yang tidak beriman ya, menghabiskan dirinya atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri lantaran tidak tahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Prinsipnya di situ yaitu tidak tahu sifat dunia itu bagaimana sehingga dia bisa menata dirinya, mengatur strategi dalam menjalani kehidupan. Imam Al-Ghazali mensifati dunia itu dengan 4 sifat. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, dunia itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, ad-dunya sari'atul waqti. Dunia itu waktunya cepat, waktunya singkat, waktunya terbatas.
akhirnya atau pamungkasnya adalah kematian. Yang kedua, ad-dunya laibu walahu. Dunia itu adalah tempatnya permainan, tempatnya senda gurau. Yang ketiga, ad-dunya makanul musibah. Dunia itu adalah tempatnya musibah. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya makanul ibadah. Dunia itu adalah tempatnya beribadah. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita kupas satu persatu sifat dunia yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya tujuannya biar kita tahu, kalau sudah tahu sifatnya berarti kita bagaimana mengatur strategi sehingga kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya sari'atul waqti. Dunia itu waktunya singkat, waktunya terbatas. Kayaknya baru kemarin kita berumah tangga, atau sekarang sudah punya anak 1, 2, 3, 4. Kayaknya baru kemarin anak kita masuk SD, sekarang sudah masuk SMP. Ada yang sudah masuk SMA, ada yang sudah kuliah. Seperti saya udah punya anak, sekarang udah kelas 2 SMP. Padahal kayaknya baru kemarin saya nikah. Begitulah cepatnya dunia ini. Artinya apa? Orang yang beriman, kalau dia memahami sifat dunia, yaitu dunia itu cepat berlalu, terbatas waktunya, maka dia tidak mau waktu yang terbatas ini dia gunakan untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang mengendarai motor atau mobil. Antara orang yang mengendarai motornya dengan kecepatan 30-40 km per jam dengan yang 80 atau 100 km per jam, contoh pembalap, mana yang lebih fokus? Yang fokus pasti yang kendaraannya dipacu dengan cepat. Artinya apa? Orang yang memacu kendaraannya dengan cepat, dia hanya mikir satu tujuan. Dia nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Dia hanya satu tujuan, saya harus mencapai finish dengan baik. Nggak ada waktu untuk nengok kanan, nggak ada waktu untuk nengok kiri, bahkan tidak ada waktu untuk menengok ke belakang. Kenapa? Dia fokus ke depan dengan tujuannya hanya satu yang harus dia capai, yaitu mencapai garis finish, fokus. Tapi kalau orang mengendarai kendaraannya 30, 40 atau 20 km per jam, jalan teket, lihat kanan ada tulisan, nyempetin baca tulisan. Ke kiri ada perempuan jalan, nyempetin lihat perempuan jalan. Artinya apa? Dia masih mempergunakan waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitulah seharusnya kita selaku seorang muslim ini. Kalau kita tahu dunia itu waktunya singkat, waktunya terbatas, ya, bahkan dalam ayat dikatakan perbandingan antara waktu di dunia dan akhirat itu, ya, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ya, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Nah sekarang dibandingkannya, kita berada di tahun 2021, itu kalau dibandingkan dengan akhirat baru seberapanya. Kalau waktu akhirat kita jadikan 24 jam, berarti baru berapa menit kita tinggal di dunia ini. Maka jangan sampai waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang singkat ini masih kita pergunakan untuk memikirkan sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, khususnya untuk mencari bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang kerja dikasih deadline waktunya gini, kalau enggak tepat waktu akan hangus misalnya, pasti dia akan fokus mengerjakan itu. Pekerjaannya tidak akan memikirkan yang lainnya. Begitulah seharusnya kita selaku umat yang beriman. Karena dunia itu singkat, waktunya singkat,
mari kita pergunakan waktu yang sesingkat ini sebagaimana tujuan Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat dunia yang pertama. Sifat yang dunia yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, ad-dunya la'ibul walahu. Dunia itu tempatnya permainan, tempatnya sandiwara, tempatnya apa istilahnya? Panggung sandiwara, bersukaria. Setiap kita ini di dunia ini sedang menjalankan peran masing-masing. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita ini sebagai aktornya, Allah sebagai sutradaranya, dan Al-Quran itu sebagai skenario yang harus kita perankan. Ada yang Allah perankan, tugaskan sebagai sutradara, dia di dunia ini perannya sebagai presiden. Ada yang bertugas sebagai menteri, ada yang bertugas sebagai ulama, ada sebagai pejabat, ada yang sebagai jadi orang kaya, jadi orang susah. Itu semuanya sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau permainan, kalau panggung sandiwara dimainkan sesuai dengan keinginan sutradara, mengikuti skenario yang sudah ditentukan, pasti yang namanya pertunjukan akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik. Tapi nyatanya banyak mereka yang tidak mau mengikuti skenario yang telah Allah tentukan. Disuruh ibadah enggak mau ibadah, disuruh nyembah Allah nyembah yang lainnya, diberikan amanah berupa jabatan untuk menegakkan keadilan atau bisa berlaku adil tapi diselewengkan dan lain sebagainya. Maka pertunjukan tidak akan berjalan dengan baik. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita sadari. Kita sekarang ini sedang memerankan peran masing-masing, maka kerjakanlah atau laksanakanlah peran yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, karena namanya panggung sandiwara itu tidak akan berjalan lama. Sekali lagi, pasti akan ada akhirnya. Kita pernah dengar ya tokoh perwayangan yang namanya Gatot Kaca kan gitu ya. Diidentikan, disifati Gatot Kaca ini seorang tokoh yang dikjaya, perkasa luar biasa, disifati tulangnya tulang besi, ya kan? Uratnya, otot-ototnya disebut sebagai otot kawat. Hebat, punya ajian luar biasa, bisa terbang. Kapan? Ketika pertunjukan, ketika dia dimainkan oleh dalang. Tapi begitu pertunjukan selesai, dalang memasukkannya ke dalam kotak, apa masih bisa terbang itu di Gatot Kaca? Enggak, hilang semua kedikjayaannya, kehebatannya yang dibanggakannya, enggak ada apa-apanya. Masuk dia ke dalam peti, diam, enggak bisa berbuat apa-apa. Inilah gambaran kita. Sehebat apapun kita di dunia ini, itu hanya permainan. Setinggi apapun pangkat yang kita jabat atau yang diberikan Allah di dunia ini, itu hanya titipan, semuanya ada masanya. Ketika ajal nyawa kita diambil oleh malaikat, maka hilang semuanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sifat dunia yang kedua. Artinya apa? Seorang muslim yang sudah tahu kalau bahwasanya dunia ini adalah permainan, dia akan berusaha untuk menjalankan perannya sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala peran, segala amanah yang diberikan kepadanya, dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat dunia yang kedua menurut Imam Al-Ghazali. Sifat dunia yang ketiga,
Ad-dunya makanul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Dunia itu tempatnya ujian. Ya. Sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona. Luar biasa. Kita sampai istilahnya paranoid, asa takut luar biasa dengan yang namanya musibah corona ini. Padahal kalau kita lihat ke belakang, sebelum adanya musibah ini, banyak musibah yang lain yang terjadi. Ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada gunung meletus, ada gelombang tsunami dan lain sebagainya. Banyak musibah yang terjadi dan tidak sedikit memakan korban, merenggut nyawa. Ketika musibah tsunami di Aceh, berapa ribu, puluhan ribu yang meninggal. Yang belum lama di NTB Nusa Tenggara ya, yang terjadi juga musibah, banyak yang memakan korban, yang meninggal. Tapi sayangnya memang tidak diekspos luar biasa oleh media. Dan tiap hari pasti ada orang yang terkena musibah yang merenggang nyawa. Kalau dihitung-hitung, dijumlahkan tiap hari, jumlahnya pun akan banyak. Tapi sekali lagi tidak diekspos oleh media. Ya, tapi kejadian ini yaitu wabah corona diekspos luar biasa, yang pada akhirnya membuat kita ini merasa takut dengan yang namanya kematian. Terus apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kan, menghindari kerumunan. Itu ikhtiar lahiriah kita. Dan banyak bahkan istilahnya kita semangat sekali untuk menjalankan ini, tapi kita lupa dengan ikhtiar batiniah kita. Kita semangat menegakkan protokol kesehatan sebagai wujud ikhtiar lahiriah kita, tapi kita lupa untuk menerapkan atau mempraktikkan ikhtiar batiniah kita. Apa? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita yakin musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang paling ampuh, yang paling jitu adalah dengan mendekati sang pencipta itu semua, yang menghadirkan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan apa? Meningkatkan ibadah, bersedekah, sholatnya yang tadinya kurang bagus diperbagus lagi, diperbaiki lagi. Amal-amal soleh lainnya yang mungkin tadi jarang kita kerjakan, mulai kita tingkatkan. Ini sebagai wujud daripada ikhtiar batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menurunkan musibah, pasti di situ ada hikmah, ada pembelajaran. Apa? Bisa jadi musibah ini lantaran kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masjid didirikan, mewah luar biasa, megah luar biasa, tapi isinya hanya segelintir orang. Ya, bahkan yang dekat-dekat pun jarang yang menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya apa? Allah datangkan corona. Masjid sama pemerintah ditutup, nggak boleh dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya untuk menghindari yang namanya penularan musibah tadi atau wabah tadi.
Ini bentuk teguran kita kepada Allah. Bagi mereka yang memang tidak terbiasa ke masjid, begitu masjid ditutup nyantai-nyantai saja. Emang kebiasaannya enggak pernah ke masjid. Tapi bagi kita yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ketika ada pelarangan masjid tidak boleh digunakan untuk ibadah sholat 5 waktu, maka ada kerinduan tersendiri buat diri kita. Ya Allah, kapan kami bisa berkumpul kembali melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid? Jadi kita ditanamkan rasa cinta kita kepada masjid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara wabah tadi. Mungkin selama ini dia jauh dengan keluarganya, setiap pagi berangkat, menjelang subuh ya berangkat, pulang sudah sore atau sudah malam, enggak lihat anaknya, memperhatikan anaknya bagaimana perkembangannya. Karena ketika sudah pulang, anaknya sudah tertidur tertidur lelap. Tapi dengan wabah corona akhirnya apa? Dia dirumahkan. Dengan kata lain kerja dari rumah, WFH kan gitu. Suruh dekat, menjalin silaturahmi, terutama adalah kepada keluarganya. Seperti itu, dan masih banyak lagi pada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam musibah yang Allah turunkan kepada kita ini. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, sifat dunia menurut Imam Al-Ghazali, ad-dunya makanul ibadah. Dunia itu adalah tempatnya ibadah. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang namanya musibah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, bukankah Allah menurunkan musibah itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Allah menurunkan musibah kepada kita untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dunia sebagai tempat ibadah, dunia inilah yang akan menentukan kita nanti, posisi kita bagaimana di akhirat nanti. Dunia adalah tempat terakhir kita untuk menentukan apakah surga tempat kita kembali ataukah neraka tempat kita kembali nanti. Itu semuanya ditentukan di dunia ini. Maka setiap amal perbuatan atau profesi yang kita kerjakan jangan hanya sekedar kita niatkan untuk mencari dunia, tapi kita gunakan fasilitas itu semuanya untuk menentukan sekali lagi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini dunia itu penting, tempat ibadah. Setelah dunia enggak ada lagi. Kalau ajal kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada lagi kita tempat untuk mencari atau untuk melaksanakan ibadah. Kalau ajal kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang semua kesempatan yang ada. Salat udah enggak bisa, sedekah udah enggak bisa, nuntut ilmu udah enggak bisa. Kenapa? Karena memang kesempatannya hanya di dunia, tidak ada kesempatan yang lain. Maka dari sini dilihat oleh Allah ketika diberikan musibah, siapa yang paling bagus ibadahnya? Apakah dengan musibah itu ya semakin jauh, ibadahnya semakin kurang, bahkan semakin menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini jangan sampai. Maka dari sini sebagai seorang muslim, dia harus sadar bahwasanya dunia ini adalah mazru'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam guna memanennya nanti di akhirat. Bagaimana kondisi kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita ketika di dunia ini. Maka jangan sampai kita melalaikan dunia, ya. Jangan sampai kita melalaikan dunia atau mengisi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 sifat yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali tentang dunia ini. Yang pertama adalah sari'atul waqti, waktunya sangat cepat, waktunya terbatas. Yang kedua laibul walahu,
tempat senda gurau, tempat permainan, dan setiap permainan pasti ada batasannya, berakhirnya pertunjukan. Begitulah dunia, dia tidak kekal, dia sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Mari kita gunakan peran kita dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang muslim, jadilah muslim yang benar. Menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang benar. Menjadi seorang kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang benar, yaitu dengan mengikuti skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Itulah skenarionya di situ. Bagaimana kita menjalankan peran kita di dunia ini. Dan yang ketiga, ad-dunya makanul musibah. Dunia adalah tempat musibah. Musibah tidak akan pernah hilang, pasti setiap saat ada. Yang namanya orang meninggal, baik dengan kecelakaan lain sebagainya, pasti musibah itu ada. Nah, dari musibah inilah kita akan diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya ketika dia menyikapi musibah ini. Dan sifat yang keempat yaitu ad-dunya makanul ibadah. Dunia adalah tempat kita beribadah. Setelah dunia tidak ada lagi tempat selain dunia untuk kita mencari amal guna menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, surgakah atau nerakakah tempat kita kembali lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Enggak. Enggak. Ada? Enggak ada? Baik Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kita lanjut sedikit. Ada berapa waktu lagi? Ya. Makanul ibadah, makanul musibah, yaitu semuanya adalah sifat daripada dunia yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika sedunia ini sudah berakhir, kita pengen kembali kita adalah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan daripada kita hidup di muka bumi ini. Ya, mendapat maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Dan nikmat yang terbesar di surga adalah bisa kita menatap Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita, dan itu prosesnya dimulai dari kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau pengen bertemu dengan Allah, ya di sini, di dunia ini, ya. Jadi jangan sampai kita melalaikan kehidupan dunia. Baik Bapak Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, itu saja pembahasan kita pada sore menjelang malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kekurangan, ya, kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari saja kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal adab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal adab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya Alim, iftah lana abwaaba rahmatika wa fadlika wa rizqika wa ilmika wal huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.